warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an 'Aisyah radhiyallahu anha qalat idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashhur ay al-ashhur al-akhirah min Ramadan shadda bi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Wa anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashhur al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Isya secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan yaitu sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan yang penuh barokah ini, baik yang sunnah maupun yang wajib, yang tadarus, yang sedekah, yang lain-lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa i'tikaf merupakan syariat yang dianjurkan. Ada beberapa definisi terkait i'tikaf. I'tikaf itu sendiri kalau kita telusuri berasal dari istilah Arab, yaitu i'tikafa ya'takifu i'tikafan. Orang yang beriktikaf disebut mu'takif. Apa itu i'tikaf? Yaitu secara lughatan, secara bahasa, secara etimologi adalah al-lubsu, diam. Jadi orang yang i'tikaf itu diam secara bahasa. Wasdirahat adapun istilah secara terminologi daripada i'tikaf itu sendiri oleh beberapa ulama fikih didefinisikan yaitu muqsun makhsusun, diam yang ditentukan, min syakhsin makhsusin, dari orang yang ditentukan juga, fi makanin makhsusin, pada tempat yang ditentukan. Jadi orang yang ditentukan, diam yang ditentukan, tempatnya ditentukan. Bibi yang ditaqarrub ila Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu fi istihbabihi al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Adapun landasan daripada dianjurkan atau disunnahkannya beriktikaf, yaitu adalah landasannya apa? Alkitab di dalam Al-Quran ada istilah wa antum 'akifuna bil masajid, dan kalian iktikaf di masjid. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa keistimewaan daripada iktikaf itu sendiri? Tadi dalam hadis, yaitu dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dikatakan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata apabila masuk daripada bulan, daripada Ashhur Awakhir, 10 hari terakhir di bulan
ay al-ashrul akhirah min Ramadan, 10 hari terakhir daripada Ramadan, syadda izarahu, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Ini biasa, ini Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah, memfokuskan, memprioritaskan. Kemudian wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan beribadah. Banyak macam ibadah. Entah itu tilawah kita terhadap Al-Quran, entah itu zikir yang mana saja. Mulia subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, di ayyihina badata, yang mana saja kita mau mulai terserah. Mau bersalawat, karena inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Man shalla 'alaihi sholatan wahidah sallallahu biha asyra. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1, maka dibalas oleh Allah 10 lipat. Hadirin jamaah salat tarawih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan daripada i'tikaf yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah, memfokuskan. 11 bulan kita fokus mencari maisha, mencari dunia. 1 bulan di bulan Ramadan kita fokuskan, kita khususkan untuk apa? Taqarrub, mendekatkan diri kita. Karena diri kita ini kalau jauh dari Allah, maka nauzubillah subhanallah, kita akan semakin sombong, kita akan jatuh dalam lubang yang sungguh sangat terburuk. Oleh karena itu dekatkan diri kita. Momentumnya apa? Yaitu melalui daripada i'tikaf. Rasulullah mencontohkan hal yang demikian. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping mendekatkan diri kepada Allah, keistimewaan atau keutamaan daripada i'tikaf yaitu mendapatkan pahala yang besar. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan Allah lipat gandakan. Jadi kita jangan menyia-nyiakan ibadah di bulan Ramadan ini. Baik itu yang sedekah, baik itu zikir dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita, dalam kamus kehidupan kita, yang kita tidak tahu hidup ini akan apakah terus selama-lamanya hidup tidak. Kita akan menemui yang namanya kematian. Sesuatu yang paling berat adalah melaksanakan sholat. Sesuatu yang paling ringan adalah meninggalkan amanah. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pahalanya besar, maka dari kita, dari pribadi kita, dari kita masing-masing, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan seoptimal mungkin. Apalagi memasuki 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, sekarang kita sudah memasuki yaitu malam yang ke-20. Tak terasa, begitu cepat Ramadan. Sekarang sudah memasuki malam yang ke-20. Kemudian yang ketiga, keistimewaan daripada i'tikaf itu sendiri adalah yaitu Lailatul Qadar, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kita tahu dalam surat Al-Qadar artinya kemuliaan. Jadi barang siapa orang yang sholat 2 rakaat atau lebih, kemudian bertepatan dengan dia sholat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat kemudian bertepatan saat itu malam Lailatul Qadar, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Yang namanya dosa adalah ma'jubu ka'anillah, sesuatu yang menghalangi kita kepada Allah, itu adalah dosa. Dalam hadis al-Ba'inna wa hiya al-ismu ma'aka fi nafsika wa kaminta an yadhaya alaihi nas, bahwasanya dosa itu adalah sesuatu yang kita
ingin orang lain mengetahui. Kita malu kalau itu terekspos, malu terpublikasikan di tempat umum. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sangat tepat sekali di bulan Ramadan mari kita fokuskan untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Meraih pahala yang sebesar-besarnya. Karena di bulan ini merupakan bulan mega proyek begitu besar tamu yang datang ini, dan kita jangan sampai sia-siakan. Demikianlah untuk yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus buat saya pribadi dan untuk kepada kita semua. Semoga kita bisa menunaikan ibadah Ramadan ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.